Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Apa kabar hari ini? Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakan sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerahsiaan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan meninggal kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih baik lagi untuk Tuhan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kalaba shikila barata kalaba shikila barata kalaba kalabu. Shikila la 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 barata kalaba shikila la 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 barata kalaba she. Shikila la 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 barata kalaba shikila la 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 barata kalaba shakala la barata kalaba shikila barata kalaba shakala la 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 barata kalaba shakala la 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 barata kalaba shikila barata kalaba shakala barata kalaba she. Terima kasih ya Bapa. Pertama kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai kami Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami, kekuatan ya Abba, keluarga yang baik ya Bapa, pelayanan yang baik. Bahkan Tuhan, semua pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, Engkau selalu menyertai Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini ya Bapa. Dan teman-teman kami Tuhan yang akan beribadah Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak mengurangi Tuhan hadirat-Mu Tuhan untuk melawat setiap kami ya Bapa. Pada saat kami Tuhan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, Engkau akan hadir Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan tinggal di dalam Engkau dan Engkau akan tinggal di dalam kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang kami rindukan, itu yang akan terjadi Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan, karena kami haus Tuhan, dan kami percaya Engkau akan tenggelamkan setiap kami di dalam hadirat-Mu. Dengan kecapekan kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan beban Tuhan, kami percaya kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, Engkau akan memberikan Tuhan kekuatan yang baru, semangat yang baru, iman yang berkobar-kobar Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami.
Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, dalam mari kita menyembah Dia. Oh, syakala basyar, Engkau kudus, Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah.
Ajari kami Tuhan untuk menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Biarlah kita jangan melihat kanan dan kiri kita, tapi kita fokus untuk kita ditenggelamkan di dalam hadirat Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh lawatannya pada saat ini. Syakala barata kala 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 Shikila la la barata kala la kala barata kala barata barata kala Shakala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bo. Shakala la 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 barata kala barata kala barata kala bo. Bakar kami Tuhan, biar roh kami Tuhan Kau bangkitkan Tuhan. Berikan kami Tuhan kehausan lebih lagi Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Shikila barata kala barata kala barata kala basya kala barata kala barata kala barata kala bu. Shikila barata kala barata kala barata kala ba. Ya Tuhan Yesus. Shakala basya kala basya. Inilah waktunya saudara berkata-kata sama Tuhan apa yang saudara rindukan. Saat inilah waktu yang paling manis. Saudara bisa berkata apapun sama Tuhan yang saudara rindukan. Mujizat, haleluya. Engkau baik Tuhan, oh Yesus. Engkau Maha Pengasih, Engkau Allah Maha Penyayang. Kau kudus ya Bapa. Kau yang maha tinggi ya Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang kami memuliakan Tuhan. Oh syakala 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 barata kala la la barata kala barata kala. Shikila barata kala barata kala bashikila barata kala bashe. Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah
Sungguh katakan Kau yang ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan yang kami sembah. Di dalam hadirat Tuhan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bisa memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah saatnya kami akan menari, meloncat bersorak Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan memberikan Tuhan semangat yang baru, sukacita yang baru di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ada semangat yang baru? Amin. Tuhan Yesus baik? Yes. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Ayo jempolnya. Sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mulai dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sama kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan arti Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyediaan jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan menabur Tuhan. Bila setiap mereka ya Bapa yang akan memberi Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang baru Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bahkan mereka Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan. Ucapan syukur Tuhan, persembahan khusus. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka. Dan kami percaya lumbung-lumbung kami Tuhan akan Engkau isi penuh Tuhan sampai berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab
Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang Mari kita sembah Dia. Hiratakara basyakara labayara 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 Huriaratakara basikira labasyakara basyakara labasy. Jangan ada yang diam, sembah Dia. Dia hadir di sini. Dia ada di sini, sembah Dia, sembah Dia. Bermasmur bagi Dia. Muliakan nama Dia. Hitakara basyakara labasyakara labayara labayara labayara. Huratakara basikira labasyakara labayara labayara labayara. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau penuh kasih buat kami, Engkau selalu menyayangi kami Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus.
Terima kasih ya Bapak buat hadirat. Kami boleh tenggelam dalam hadirat. Karena hanya hadirat-Mu yang menguatkan kami. Hanya hadirat-Mu yang akan melepaskan kami dari rantai-rantai belenggu-belenggu si jahat. Dalam hadirat-Mu kami boleh disembuhkan. Dan hanya dalam hadirat-Mu damai sejahtera Allah ada di hati kami. Terima kasih ya Bapak. Kami boleh hadir di rumah-Mu. Wadah yang subur. Wadah yang sangat memberkati. Dan ini adalah tubuh Kristus yang hidup. Yesus adalah kepala daripada gereja di tempat ini. Berkati kami anak-anak-Mu, Abah. Urapi kami dengan Roh Kudus. Sehingga menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat, kami semakin mengerti tentang kehendak-Mu, Abah. Roh Kudus, kuatkan setiap dari kami. Sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan. Kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menjadi alat di rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah perkataan yang hamba sampaikan adalah perkataan yang hidup. Yang memberkati anak-anak-Mu. Sehingga mereka diperbaharui. Secara sempurna, secara total. Untuk semakin segambar dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Berbicaralah. Berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pemusik boleh kembali ke tempatnya. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Oke. Siapa yang masih puasa di sini? Oh ya, puji Tuhan. Masih menjalankan apa yang dituntun oleh Roh Kudus. Hari ini saya akan membawakan sesuatu dan saya percaya nanti kita sama-sama renungkan ya. Kita sama-sama renungkan, kita bandingkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan yang terjadi belakangan ini. Karena saya percaya segala perkataan dari Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Tapi semuanya akan terjadi. Jadi kita akan melihat apakah Tuhan Yesus itu hidup atau tidak. Dan kita bisa mengerti, bukan dengan logika, tapi dengan akal budi. Apakah Tuhan Yesus itu saat-saat belakangan ini sedang memperhatikan kita atau tidak. Kita sebenarnya sudah bisa melihat dari beberapa minggu yang lalu ketika kita berbicara tentang mengumpulkan harta di surga. Tiba-tiba dari Jakarta minggu depannya berbicara tentang Tuhan dan Mamon. Ketika minggu kemarin kita berbicara tentang Maria dan Marta, baik, terbaik atau keduanya, tentang melakukan kehendak Bapa. Hari ini, minggu ini, Voice of Pentecost juga membicarakan tentang melakukan kehendak Bapa. Artinya kita, oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa memahami pesan-pesan Tuhan di awal, lebih awal. Dan saya percaya gereja ini adalah gereja yang hidup. Saya tidak mengatakan semua gereja ada yang hidup, ada yang mati, tidak. Tapi saya hanya mengatakan gereja ini adalah gereja yang hidup karena selalu menerima roti kehidupan, firman kehidupan yang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi tolong setiap firman yang saya sampaikan itu bukan karena saya mendapatkan dari bahan yang kebetulan saya mau khotbah, saya nggak punya waktu, terus saya coba searching di Google, saya main comot sini, comot sana, bukan. Firman Tuhan yang disampaikan itu adalah benar-benar yang saya dituntun oleh Roh Kudus, dan saya sudah uji, biasanya saya doakan. Kalau memang itu diulang lagi, itu berarti Tuhan memang mau berbicara sama kita semua. Jadi
Persiapkan hati kita, persiapkan kefokusan kita, persiapkan pikiran kita. Karena hari ini ada pesan Tuhan yang luar biasa buat kita. Khususnya di saat-saat sekarang ini. Yang mau mendengarkan firman Tuhan katakan yes. Oke, saya mulai sekarang. Dalam kehidupan, itu waktu saya masih muda, saya sangat-sangat ingin, masih muda ya, saya sangat-sangat ingin dengan yang namanya kemewahan. Nah, ini tiba-tiba konteksnya beda nih, ini kalau mau lihat di iTab saya, beda, saya tiba-tiba dapat satu hikmat lagi. Saya akan ceritakan, saya akan saksikan kehidupan saya. Jadi saya ulang lagi, waktu saya masih muda, tujuan hidup saya adalah kemewahan. Tujuan hidup saya adalah banyak uang. Itu masih muda loh ya. Tapi ketika saya mulai beranjak dewasa, beda ya, muda itu lagi energiknya, lagi semangatnya. Tapi ketika saya beranjak dewasa, saya berpikir tentang masa depan. Apa bedanya masa muda dengan masa dewasa? Masa muda, saya hanya fokusnya tentang kemewahan, kesenangan sesaat. Kehebatan sesaat. Sementara. Tapi ketika saya dewasa, saya berpikir tentang jauh ke depan. Tentang masa depan. Dan itu biasanya lebih menjaga keseimbangan. Artinya bukan hanya fokus kepada uang, tapi juga menjaga keseimbangan tentang kesehatan. Itu ketika dewasa. Ya, ketika dewasa. Dan targetnya juga beda. Waktu masih muda targetnya pengen punya motor. Pengen punya mobil. Pengen punya deposito banyak, uang banyak. Tapi ketika dewasa, lebih daripada itu. Pengen punya istri. Pengen punya rumah. Pola pikirnya sudah berbeda. Tapi pada saat saya dewasa, target utama saya adalah rumah. Kenapa begitu? Karena rumah itu adalah salah satu kebutuhan pokok. Kebutuhan yang menurut saya penting. Saya jujur, dari masa kecil saya tidak cocok dengan keluarga. Karena pandangan-pandangan pola pikir saya berbeda dengan keluarga. Sehingga sering terjadi benturan dalam keluarga. Ditambah lagi ketika umur saya 3 bulan, bayi masih kecil, itu saya sudah terbuang, saya sudah dibuang. Saya sudah tidak bersama dengan keluarga. Saya adalah anak yang terbuang, anak yang tertolak. Tapi puji Tuhan, saya ketemu Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Saya benci sama orang tua saya karena saya tidak tahu kenapa saya harus dibuang. Kenapa orang tua saya harus percaya sama orang loktang yang mengatakan anak ini bawa sial. Anak ini, semenjak anak ini lahir kamu jadi bangkrut. Semenjak anak ini lahir kamu jadi punya banyak masalah. Anak ini tidak membawa keberuntungan. Anak ini selalu membawa kesialan. Kenapa kamu percaya sama orang loktang? Tapi saya bersyukur saya sekarang percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang pulihkan hati saya. Kalau tidak, saya tidak tahu saya jadi apa. Saya tidak tahu. Saya pasti berontak. Saya seorang pemberontak, saya seorang yang paling jahat. Tapi karena saya bertemu dengan Yesus, saya dipulihkan. Butuh waktu? Yes. Butuh proses? Yes. Tapi ketika saya mencapai titik di mana saya mengenal Yesus, saya ada di dalam Yesus, saya bersyukur saya boleh kenal Yesus. Saya merasakan bebas, saya merasakan merdeka, saya merasakan damai sejahtera. Dan kembali lagi, pada cerita di awal, ketika saya dewasa, target saya adalah beli rumah. Kenapa? Rumah itu buat keluarga saya nanti. Karena saya tadi sudah bilang saya tidak cocok dengan keluarga saya. Target saya rumah. Saya mau punya rumah, saya mau tinggal sama keluarga saya. Dan memang, waktu kita sekolah, kita sudah tahu, rumah adalah salah satu kebutuhan pokok. Rumah itu penting. Rumah itu sangat penting. Rumah itu tempat kita untuk berteduh. Rumah itu harus dibuat senyaman dan sebersih mungkin. Rumah itu tempat kita untuk makan, minum, dan beristirahat. Rumah itu untuk tempat kita bersuka cita dengan keluarga, bukan tempat keributan untuk keluarga. Rumah itu harusnya ada Yesus yang selalu ada damai sejahtera. Rumah. Itu penting tentang rumah. Jadi saya selalu berpikir tentang rumah yang indah, rumah yang bagus, rumah yang penuh damai sejahtera. Selalu berpikir tentang itu. Tapi saya pada saat itu terlalu umurnya masih terlalu, walaupun dewasa, tapi umur rohaninya masih terlalu kecil. Saya bicara umur rohani, saya masih belum begitu mengerti.
Karena pada saat itu saya tidak diajarkan untuk baca Alkitab. Saya tidak diajarkan untuk menerjemahkan Alkitab. Saya tidak diajarkan tentang berdoa dalam bahasa roh. Walaupun saya anak Tuhan pada saat itu. Tapi saya tidak mengerti hal-hal seperti itu. Saya tidak mengerti yang namanya saat teduh. Saya tidak mengerti yang namanya mengembalikan persepuluhan. Itu artinya mencuri uang Tuhan. Dengan mengembalikan persepuluhan itu artinya menguduskan uang kita. Saya nggak ngerti tentang itu. Saya nggak ngerti tentang tabur tuai. Saya tidak ngerti. Saya cuma ngerti saya Kristen. Saya tahu salib, saya tahu Alkitab. Tapi saya tidak tahu tentang pribadi karakter Yesus. Saya hanya tahu cerita-cerita, oh Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Saya hanya tahu cerita-cerita itu di sekolah minggu. Saya tahu Yesus punya 12 rasul, punya 12 murid. Oh Yudas mati, saya tahu yang begitu. Tapi saya tidak diajarkan untuk menghidupi Yesus, karakter Yesus, pribadi Yesus dalam hidup saya. Jadi kalau ke gereja, yes. Setiap hari minggu gereja, yes. Begadang pun, ngebut-ngebutan di motor, tetap saya ke gereja. Walaupun begini-begini, saya tetap ke gereja. Pengakuan dosa, yes saya pengakuan dosa. Hafal nggak doa pengakuan iman? Hafal saya. Bapak kami hafal. Semua doa-doa saya hafal. Tetapi tingkah laku saya itu berbeda. Di gereja saya kudus, di luar gereja kudis. Itu luar biasa tingkah laku saya. Itu saya akui. Dan entah bagaimana cara Tuhan saya bisa ada di mimbar ini. Saya juga nggak ngerti. Tapi kembali lagi kepada rumah. Rumah ini penting. Apa hubungannya dengan kehidupan saya? Nanti saya akan jelaskan. Kok Bapak bicara tentang rumah, tapi terus berbicara tentang kehidupan. Kita akan membahas apa yang dikatakan Alkitab dan apa yang Roh Kudus mau tuntun hari ini untuk kita. Makanya tema khotbah kita adalah jadilah bijaksana. Kita akan buka apa hubungannya rumah dengan kehidupan. Yang baru saja saya buka tadi. Kita buka Matius 7 ayat 24. Mulai kita buka kitab suci. Matius 7 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi dikatakan di sini ada orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang mendengarkan firman tapi melakukan. Ini sama dengan mendirikan rumah di atas batu. Ayat selanjutnya. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan, nanti kita akan bahas ya. Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Perhatikan ya, datang hujan, datang banjir, lalu datang angin. Ya, oke. Dari dua ayat ini kita belajar sedikit dulu ya, saya belajar sedikit. Orang bijak adalah orang yang mendengarkan firman, melakukan firman. Itu diumpamakan mendirikan rumah di atas batu. Oke, lalu datanglah, ada 3. Hujan dulu, habis itu banjir, setelah banjir, angin. Ya, yang melanda rumah itu. Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya, memukul, merubuhkan, menghancurkan rumah itu. Dalam bahasa aslinya tuh. Jadi, tapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Itu orang bijaksana. Tadi tema khotbahnya apa? Jadilah bijaksana. Ayat selanjutnya, ayat 26. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Oke. Lanjut di ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi ada 2 pribadi yang Tuhan katakan dalam perumpamaan pada hari ini. Makanya perikopnya 2 macam dasar.
Yang satu orang bijaksana, satu orang bodoh. Ya. Yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Yang bijaksana mendengar, melakukan. Yang bodoh mendengar, tapi tidak melakukan. Lalu apa hubungannya dengan rumah? Nanti baru kita bahas tentang hujan, banjir, dan angin. Tapi apa hubungannya dengan rumah? Apa hubungannya dengan pelaku firman dan rumah? Oke, kita akan buka satu ayat penolong di 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini milik Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bahkan waktu kita dibentuk di janin ibu kita, Tuhan sudah menentukan rupa kita seperti apa. Tuhan sudah menentukan masa depan kita seperti apa. Kalau sampai hari ini kita lahir, kita nggak kenal Yesus, mungkin keluarga kita bukan dari Kristen. Tapi kalau sampai hari ini kita boleh ada di gerejanya Tuhan, itu sudah dirancangkan pada saat kita di janin ibu kita. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Yang mengerti, katakan amin. Kita adalah orang yang terpilih, nggak ada yang kebetulan. Tuhan sudah rancangkan hidup kita sedemikian rupa, sampai kita ada di rumah Tuhan. Itu semua karena Dia sayang kita. Rumah ini berbicara tentang bait Allah, bait Roh Kudus, yaitu kita. Kita harus membangun tubuh ini, rumah ini, untuk menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, secara rohani. Secara rohani. Karena apa yang dituntun oleh roh, itu akan mencapai kepada kekekalan. Tapi apa yang dituntun oleh daging, itu akan mencapai kebinasaan. Artinya apa? Dalam kedagingan, dalam dunia jasmani, ada lahir, ada mati. Tapi dalam dunia roh, itu semuanya bersifat kekal. Karena kita mau menerima Roh Kudus untuk tinggal di rumah kita, maka kita harus pastikan bangunan tubuh kita adalah tubuh bait Roh Kudus yang kokoh, yang kuat. Sama seperti bangun rumah. Bangun rumah itu berbicara tentang pondasi dan bahan pembuatannya. Kalau pondasinya batu, maka kokoh. Kalau pondasinya pasir, maka rubuh rumahnya, tidak kokoh. Tahu dari mana, Pak? Oke, tadi kan dikatakan ada hujan. Kalau hujannya makin besar jadi banjir. Ya, jadi banjir ya. Itu kalau di bahasa aslinya torrent. Kayak seperti sungai gitu ya. Seperti arus yang kuat. Karena debit air hujannya besar. Belum lagi kalau namanya banjir kiriman. Pernah ngalamin banjir kiriman nggak? Kalau saya pernah ngalami itu. Di Jakarta. Itu sebentar saya dalam hitungan menit air tuh cepat naik. Set, udah kayak disiram air gitu. Set, naik. Padahal hujannya kecil. Itu banjir kiriman. Ya. Nah, artinya apa? Kalau ada hujan dan banjir, itu nyerangnya dari atas apa dari bawah? Dampaknya maksud saya. Bawah. Dari bawah. Sehingga menyerang apa? Pondasi rumah. Pondasinya yang diserang. Setelah pondasinya goyang, kalau dari batu kan dihajar air, dihajar hujan, dihajar banjir, dia oke kan? Tapi kalau dari pasir terhanyut gak? Terhanyut. Pondasinya goyang gak? Ketika goyang dihajar angin, rubuh gak? Rubuh. Jadi hal ini mengatakan bahwa nanti akan ada, ya, ke depannya akan ada satu bencana alam yang besar, satu goncangan yang besar, di mana pertama kali yang diserang adalah pondasi. Pak, masuk pondasi di atas batu apa? Kita buka 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah batu penjuru. Yesus waktu merubah nama Simon menjadi Patros, menjadi Petrus, dia berkatakan, Simon, di atas batu karang jemaatku berdiri. Makanya dari situ Simon menjadi Patros, yang artinya batu karang, batu. Yesus adalah batu itu. Yesus adalah pondasinya. Dan dikatakan di Kolose 2 ayat 6, coba buka. Ini lebih diperjelas lagi. Di Kolose 2 ayat 6 dikatakan begini. Kolose 2 ayat 6. 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah menerima Yesus sebagai Kristus dalam hidup kita, sebagai juru selamat kita, Kristos, Mesias. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Artinya tetap hidup kamu dalam Dia. Lanjut di ayat 7. Perhatikan di sini di ayat 7. Ayat selanjutnya, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar. Artinya memiliki pondasi di dalam Dia. Yesus yang adalah batu karang, taruh pondasi kamu di dalam batu karang. Dan dibangun di atas batu karang. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ketika kita mempunyai pondasi Yesus Kristus, kita dengarkan firman-Nya, kita lakukan. Memang susah melakukan firman. Tidak semudah itu melakukan firman. Saya pernah mengalami, makanya saya berani berbicara di tempat ini. Tetapi ketika kita belajar melakukan firman, kita mulai melakukan dari perkara-perkara kecil. Setia kepada perkara kecil. Firman-firman yang tidak susah dilakukan, kita coba lakukan. Sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Sampai akhirnya kita total diperbaharui menjadi ciptaan baru. Tapi tetap setia. Jangan kayak apa ya? Nah, kayak lampu ini kedap-kedip, nanti hijau, merah, biru, hijau, merah, biru, hijau, merah, biru. Jangan kayak begitu. Kalau kita mengikut Tuhan, di dalam kemuliaannya, tetap warna emas, karena kemuliaan. Jangan berubah-berubah kayak begini. Sehingga apa? Sehingga kamu bertambah teguh. Katakan bertambah teguh. Jadi kamu semakin bertambah. Kamu lakukan firman kecil. Besok lakukan lagi yang lain. Besok lakukan. Bertambah. Rumahnya dipondasi di atas Kristus, bertambah karena melakukan firman, bertambah. Sama seperti tubuh kita. Kedewasaan rohaninya bertambah, lama-lama jadi dewasa. Bukankah kita adalah mempelai Kristus? Kalau mempelai Kristus harus dewasa loh. Karena tidak mungkin Yesus memilih anak kecil untuk dinikahkan. Tidak mungkin kita menikah dengan seorang anak kecil. Kita harus menikah dengan seorang gadis yang dewasa dan cantik. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi gadis bijak yang dewasa dan cantik. Harus bertumbuh, bertambah dewasa. Pak, kok saya setiap dengar khotbah kayaknya saya tertampar dengan firman, tertusuk dengan pedang firman. Puji Tuhan, saya bilang begitu. Puji Tuhan. Karena dari firman Tuhan mau kita berubah. Sehingga kita bertambah. Bertambah apanya? Teguh imannya. Maksudnya teguh iman apa? Pondasi kita adalah iman percaya kepada Yesus. Di sana, di luar sana, ada hamba-hamba Tuhan yang cukup senior. Mereka bilang, firman harus sesuai dengan logika. Saya bilang, saya tidak sepakat. Mohon maaf, saya tidak sepakat. Tapi saya perbaharui kata-katanya seperti ini. Firman harus dimengerti oleh akal budi. Saya lebih setuju menggunakan akal budi daripada logika. Kenapa? Karena saya seorang yang sekolah di teknik. Saya tahu tentang logika. Dalam pembelajaran teknik ada analog, ada digital. Analog itu pasti hasil daripada perhitungan tekniknya ada koma-komanya. Tapi kalau digital, itu pelajarannya cuma 2 kondisi. 0 dan 1. Digital lebih dikatakan tentang logika.
Logika itu berbicara tentang kepastian. Tapi kalau akal budi itu berbeda dengan logika. Firman Tuhan tidak bisa dimengerti oleh logika, tapi bisa dimengerti oleh akal budi. Bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bisa hasilnya 5.000 orang sisa 12 bakul? Bagaimana mungkin orang yang sakit bisa sembuh tanpa dokter, sedangkan dokter sudah menyerah? Bagaimana mungkin saya yang pada saat diproses menjadi hamba Tuhan, saya kekurangan uang, tapi apa yang saya butuhkan, barang itu ada, tanpa uang. Saya tidak bisa mengerti dengan logika, tapi saya bisa mengerti dengan akal budi bahwa Tuhan Yesus baik. Jadi tolong jangan sepakat dengan ajaran di luar bahwa firman Tuhan harus dimengerti dengan logika. Coba aja cari di Alkitab, ada nggak kata logika? Silakan cari di Alkitab, tunjukkan ke saya. Akal budi, yes. Ya. Jadi di sini tujuan kita bertumbuh agar iman kita juga bertumbuh. Karena tadi yang dihajar adalah pondasinya dulu, hujan dan banjir. Pondasinya dulu, pondasinya apa? Iman. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Coba. Ya. Lukas 18 ayat 8. Buka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya jadi Kristen, pertama kali saya jadi Kristen, sebelum dari denominasi sebelumnya, saya tidak bisa terima tentang perkataan-perkataan Yesus. Kenapa? Logika saya terlalu kuat. Saya orang yang berlogika dan saya juara umum di sekolah teknik bertahun-tahun. Juara umum ya, bukan juara 1, artinya logika saya cukup kuat. Saya tidak bisa terima. Saya ngalami proses itu. Sampai akhirnya saya melihat sendiri cara Tuhan menyelesaikan masalah-masalah saya. Dan saya bersaksi di mimbar ini, di ruang Maha Kudus Tuhan. Cara-cara Tuhan menyelesaikan masalah saya itu di luar logika. Kenapa kita selalu tidak pernah bisa mengerti? Karena kita kurang mengucap syukur. Balik lagi Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Perhatikan kata-kata di sini. Saya belajar banyak. Kolose 2 ayat 7. Balik lagi yang tadi Kolose. Perhatikan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Melalui apa? Firman. Diajarkan kepadamu, firman. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita mengucap syukur, percayalah mujizat demi mujizat akan selalu terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kamu kurang bersyukur, kamu tidak mengerti cara Tuhan, maka kamu tidak akan pernah mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini penting loh. Hal kecil. Saat goncangan ini keluarga kita masih bisa makan, keluarga kita masih bisa minum, keluarga kita masih bisa berkumpul, kita masih sehat. Itu sudah bersyukur. Bukankah itu mujizat? Yes, itu mujizat. Tapi terkadang kita ini sudah lupa mengucap syukur. Makanya Tuhan kembalikan kita, kamu harus mempunyai pondasi di dalam Dia. Bertumbuh di dalam Dia melalui firman-Nya. Lakukan, walaupun sedikit lakukan. Kok saya belum dapat mujizat? Sebenarnya mujizat itu sudah banyak, Bapak Ibu. Besok minggu depan saya sudah dituntun tema khotbahnya. Bagus sekali. Nanti kita akan ada ilustrasi minggu depan. Nah sekarang, kita sudah mengerti bahwa kita harus memiliki pondasi di dalam Dia, di dalam Yesus, mendengarkan perkataannya, melakukan sehingga dibangun, sehingga kita bertumbuh dewasa, menjadi rumah yang kokoh. Rumah adalah bait tubuh Roh Kudus, bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi kokoh, rohani kita menjadi kokoh, dan dewasa, terus dibangun, baru kita berbicara. Maksudnya Tuhan berbicara tentang banjir, tentang hujan, banjir, dan angin yang akan merobohkan tubuh itu, yang akan merobohkan bait Roh Kudus, karena pondasi imannya dari pasir, artinya mendengar firman, mengerti firman, bertambah pengetahuannya, tetapi tidak melakukan. Ada orang-orang yang seperti itu, belajar Alkitab untuk menambah wawasan, tapi dia bukan pelaku firman. Sehingga apa yang terjadi? Dia pintar sekali memperkatakan firman, tetapi kehidupannya nol. Itu terlihat nanti.
Itu terlihat. Orang-orang ini pintar sekali memperkatakan firman. Malah menasihati orang lain. Pintar sekali menggunakan kutipan-kutipan firman. Tapi dia tidak melakukan firman. Itulah orang yang membangun rumah di atas pasir. Nantinya, kata Tuhan, nantinya kalau ada hujan, ada banjir, ada angin, roboh rumahnya. Kenapa? Pondasi nggak kuat. Di pasir. Pondasinya dulu dihajar, baru dihajar angin. Bep! Roboh dia. Bukankah sekarang kita sudah melihat banyak orang Kristen menghilang? Benar atau benar? Sekarang kita pelajari. Jadi Tuhan berbicara tentang bencana alam ini, tentang goncangan besar ini untuk apa? Kita tadi berbicara dari Matius 7 ayat 24. Sekarang kita mundur ke atas, sehingga kita mengerti Tuhan mau ngomong apa. Matius 7 ayat 21, ayat ini paling favorit. Dikatakan begini, jadi Tuhan memperkatakan Matius 7 ayat 24 karena ini, sebelumnya dia berkata ini. 21 ya. Mundur satu ayat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini sama dengan voice of Pentecost pagi ini. Melakukan kehendak Bapa. Jadilah bijaksana. Mendengar dan melakukan. Jadi Tuhan berbicara tentang kerajaan surga. Tuhan berbicara tentang kedatangannya. Bahwa sebelum kedatangannya akan ada goncangan besar. Akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada angin. Yang akan merubuhkan orang-orang yang bodoh. 5 gadis bodoh. Orang-orang yang bijak, 5 gadis bijak yang akan bertahan. Ini yang dimaksud dengan bijak dan bodoh. Sekarang kita mau lihat tanda-tandanya seperti apa sih yang Tuhan bicarakan tentang hujan, banjir, dan angin. Saya akan buka Injil lain. Lukas 17 ayat 26. Kita akan belajar di sini. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan untuk kita persiapkan. Dan apakah benar perkataan Tuhan Yesus yang hidup itu. Makanya tadi saya bilang tolong fokus, perhatikan, renungkan. Fokus, jangan ke yang lain, tolong fokus, perhatikan karena ini penting sekali. Ingat, kita jadi pengikut Kristus tujuannya adalah keselamatan. Ini berbicara tentang keselamatan hari ini. Jadi tolong fokus. Nanti yang KOM 100 malam saya akan bukakan lagi satu rahasia bahasa Yunani kuno. Ya, nanti saya akan bukakan lagi. Saya belum pernah lihat bahasa itu, tapi saya baru belajar. Nanti malam saya akan bawakan KOM. Oke. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Zaman Nuh terjadi apa? Air bah. Banjir bukan? Hujan dan banjir. Oke? Ya, hujan dan banjir. Lanjut ayat 27. Saya jelaskan di sini. Ayat selanjutnya. Mereka makan dan minum. Salah nggak makan dan minum? Nggak salah kan? Tapi sekarang saya tanya. Kalau kita makan dan minum dalam ketidakbenaran, artinya gini, uang yang kita dapat hasil korupsi, uang kita dapat hasil menipu, uang yang kita dapat kita memeras orang lain. Ya kan, orang lain yang bisa dibodohi, kita ambil aja deh uangnya, nggak usah dikembaliin. Kita bisa, kalau bisa kita makan deh sekalian gitu. Cara-caranya ini loh, makan dan minum nggak salah. Tapi cara mendapatkan makanan dan minuman ini salah. Mereka kawin mengawinkan. Kalau kawin, kita salah nggak? Bukankah Tuhan berfirman, beranak cuculah dan kuasailah bumi. Di kitab Kejadian. Jadi kalau kita menikah, ya, menikahkan anak kita atau kita menikah, salah nggak? Nggak salah. Tapi saya tanya, berzina salah nggak? Nah, kawin mengawinkan, ini yang di zaman Nuh nih terjadinya begitu. Kawin mengawinkan tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Cari makan dan cari minum tidak sesuai dengan kebenaran. Sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka, manusia semua. Jadi tanda-tandanya, pertama, zaman Nuh, peristiwa Nuh. Lanjut, ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, Sodom dan Gomora. Sodom, itu kata perzinahan, sodomi. Sodom, ya, itu kata-kata negara. Jadi kata sodomi itu dari kota Sodom. Jadi perzinahannya kuat sekali di sana, Sodom dan Gomora.
terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Wah, ini tentang bisnis, tentang usaha-usaha yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makan dan minum mereka dapat dari bisnis, mereka menanam dan membangun, tapi bisnisnya nggak benar. Ini lebih berbicara tentang marketplace, dunia marketplace yang kotor. Ya, lanjut di ayat 29. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ada yang unik dari kejadian Lot, saya belum pernah bawakan. Baru hari ini saya dituntun Roh Kudus untuk membawakan, tapi nanti saya jabarkan. Jadi ada peristiwa ketika Tuhan Yesus datang, itu akan seperti Nuh, akan seperti Lot. Sekarang perhatikan. Kalau Nuh kita sudah tahu ya, banyak orang tidak sadar, mereka masih berzina, mereka masih nggak benar. Gitu. Sekarang perhatikan tentang Lot. Nanti kita akan perhatikan fokusnya ke Lot. Coba nanti kita lihat ya. Lanjut ayat 30. Ayat 30. Lanjut. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ayat 31. Ya, jadi ini tanda-tandanya ya, tanda-tandanya. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi tanda-tandanya kita tahu. Dimulai dari kapan? Dimulai dari kapan goncangan ini? Dimulai dari 2020 awal. Ya, dimulai dari 2020 awal. Pembukaan tahun sudah dimulai. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Minta tolong sama Roh Kudus untuk bantu terjemahkan kepada kita pribadi lepas pribadi. Perhatikan. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, peranginan itu kayaknya di atap rumah gitu loh, di balkon atas. Ini kejadian Daud jatuh dalam dosa. Melihat Batsheba. Dia ada di atas, orang lain pada perang, dia ada di atas peranginan. Di atas rumahnya, di balkon istana atas itu. Gitu, itu peranginan. Ya. Dan barang-barangnya ada di dalam rumah, dia ada di atas, barangnya ada dalam rumah. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Perhatikan lagi. Demikian juga orang yang sedang di ladang. Orang yang di ladang berbicara tentang ladang Tuhan. Orang yang sedang ada di rumah Tuhan. Juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Saya lanjutkan lagi ayat 32. Coba renungkan aja, biar Roh Kudus bicara sama kalian. Ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang terjadi dari istri Lot? Lot dan keluarganya lari dari Sodom dan Gomora, tapi karena dia sayang hartanya, dia tengok ke belakang. Ketika dia tengok ke belakang, jadi tiang garam, patung garam. Ini berbicara tentang apa? Lanjut ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saya baca bahasa aslinya. Lebih tepatnya begini. Barang siapa berusaha memelihara kehidupannya, ia akan kehilangan kehidupannya. Dan barang siapa kehilangan kehidupannya, ia akan menyelamatkan. Bukankah sekarang goncangan ekonomi begitu besar? Sehingga banyak orang yang berubah haluan untuk kembali ke dalam rumah mengambil barangnya. Untuk meninggalkan ladang Tuhan. Untuk mencari uang. Kenapa? Untuk hidup, Pak. Menyelamatkan hidup saya. Saya butuh uang, Pak. Bukankah Tuhan sudah berjanji kalau burung-burung di udara aku bisa kasih makan, apalagi kamu anak Tuhan? Tanda-tandanya sudah jelas, kita sudah bisa lihat. Kita akan lihat lagi apa yang terjadi belakangan ini sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak melarang kalian mencari uang, silahkan cari uang, saya juga masih cari uang kok. Tapi bukan fokusnya kepada uang. Kalau fokusnya kepada uang, hati-hati. Firman Tuhan berkata, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saya perlu uang untuk hidup saya. Tapi saya tidak perlu uang untuk meninggalkan Tuhan. Saya tidak mau tinggalkan Tuhan.
Kalau Tuhan kasih saya uang, Tuhan kasih saya berkat, itu berarti Tuhan sayang sama saya. Karena Tuhan sayang sama saya juga harus sayang sama dia. Saya tidak perlu berbicara tentang kerohanian. Saya hanya berbicara, ingat kita waktu kita masih kecil-kecil, kita diajarkan tentang hati nurani. Kita diajarkan tentang tahu berterima kasih. Kalau ada om tante kasih kita permen, ayo bilang apa? Bilang terima kasih dong sama om. Bilang dong terima kasih sama tante. Kecil-kecil kita sudah diajari tentang kesopanan, tentang hati nurani. Tidak usah berbicara tentang agama. Kalau kita dilahirkan dari keluarga yang sopan, kalau ada orang yang memberkati kita, kita pasti mengucapkan terima kasih. Sekarang saya tanya, kalau sampai ada orang yang pelihara hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Coba aja kalian pikir sendirilah. Tuhan Yesus sudah korbankan dirinya di kayu salib, tukar nyawa sama kita. Dijaga kita sampai hari ini. Tapi kita fokusnya cuma sama uang. Padahal tadi kita ada di atas, di peranginan. Kita dekat sama langit, di atas. Tapi kita turun ke bawah ngambil barang. Kita lagi di ladang kerja. Ladangnya Tuhan. Kita balik ke rumah ngambil barang. Coba kalian renungkan kata itu. Hari-hari ini sedang terjadi demikian. Dan itu tandanya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Itu baru kondisi pertama. Yang pertama, jangan fokus kepada uang. Boleh cari uang? Boleh. Kemarin kita sudah bilang, carilah harta di atas, di surga. Boleh, gak ada masalah. Tapi jangan fokusnya ke uang. Satu. Yang kedua, kita perhatikan lagi tanda-tanda yang sekarang. Lanjut ayat 34. Kita lanjut terus. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas, 1 di tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bukankah kita sudah melihat waktu kejadian COVID di awal-awal di tahun 2020, banyak kota-kota lockdown. Banyak negara-negara lockdown. Mendunia ya, itu mendunia ya. Ini perkataan Yesus bersifatnya mendunia ya. Saya tidak ngomong satu daerah, mendunia. Artinya apa? Banyak gak negara-negara menjadi kota mati? Itu disebut negara tertidur gak? Disebut kota tertidur gak? Gak ada aktivitas sama sekali loh. Orang mengandalkan tabungan pada stok Indomie, stok beras. Ya waktu itu Indomie ramai diborong itu di supermarket. Ya. Dan ini dikatakan sama Tuhan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Saya mau tanya, pernah gak lihat film di Wuhan? Orang lagi jalan tiba-tiba jatuh mati. Coba nanti cari di YouTube. Itu orang lagi jalan tuh. Tiba-tiba jatuh, pluk. Mati. Nanti di sana jatuh lagi, pluk, mati. Kota yang sudah mati, banyak orang yang mati. Di atas tempat tidur, 1 orang dibawa, 1 orang tidak dibawa. Ini bersifat tentang bukan anak Tuhan. Tapi secara umum, banyak orang yang mati dalam ketidurannya, dalam kematian ekonomi, dalam ketidakadaan aktivitas negara tersebut. Sekarang sedang terjadi, yes, apalagi di India. Mau bakar aja ngantri. Mereka kan kremasi kan. Mau bakar aja ngantri. Sampai perawat-perawatnya saya kemarin lihat di Metro TV dipukulin. Kenapa? Dianggap mentelantarkan pasien. Padahal perawatnya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dokter dipukulin. Dokternya masuk rumah sakit karena dipukulin, pasiennya sakit karena COVID. Akhirnya apa? Rumah sakit nggak ada yang rawat. India tuh. Lihat, nonton berita terus, nonton berita. Saya bukan nakut-nakutin, enggak. Saya mempersiapkan diri kita. Ini kita mau lihat, firman Tuhan hidup nggak? Saya nggak pernah mau nakut-nakutin. Kita ini semua adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita harus jadi orang bijaksana. Ya. Lanjut, di ayat 35. Perhatikan lagi di sini. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Perhatikan di sini perempuan. Perempuan berbicara tentang mempelai Kristus. Gadis, gereja, orang percaya. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggilang, sama-sama bekerja. Ini orang percaya, kalau tadi bukan orang percaya, secara umum yang lagi tidur. Nah, ini ada 2 orang perempuan bersama-sama menggilang. Seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lagi ayat 36. Jadi sama-sama bekerja, 1 dibawa, 1 tinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, ini juga berbicara tentang pengerja. Penguatan dari ayat sebelumnya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sekarang saya mau tanya lagi. Coba renungkan lagi.
Ini tanda-tanda Tuhan mau datang ya, renungkan lagi. Banyak nggak sekarang hamba Tuhan dipanggil pulang? Ada 2 orang di ladang, seorang akan di bawah, yang lain ditinggalkan. Dengan melihat tanda-tanda ini, orang fokusnya ke uang, banyak kota-kota yang mati, karena sekarang ada gelombang COVID kedua yang lebih dahsyat. Ya kan? Pernah dengar kan gelombang COVID? Sekarang kan banyak gelombang COVID kedua, gara-gara vaksin. Ya. Imunnya lemah, langsung dihajar. Dan salah juga, karena orang yang merasa divaksin, merasa sudah hebat, merasa sudah kuat, jadi melonggarkan protokol kesehatan, jadi pada dihajar. Ini ada gelombang kedua. Dan perhatikan, makin ke sana, hamba-hamba Tuhan makin banyak dipanggil. 2 orang yang bekerja di ladang akan dipanggil pulang. Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Itu yang disebut hujan, banjir, dan angin. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus sudah mengingatkan, jadilah bijaksana. Lakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, lakukan firman Tuhan. Artinya, yang kita belum tahu kita lakukan, yang kita sudah tahu mungkin kita ada kesalahan-kesalahan di belakang, kita perbaiki. Jangan kita tinggalkan. Itu bukan cara Tuhan begitu. Kita bereskan. Kayak saya mungkin pernah salah paham dengan seseorang. Saya benci sama seseorang. Tapi setelah saya mengenal firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Memang ke depannya saya nggak pernah berantem lagi. Tetapi orang yang pernah saya sakiti, saya akan datang, saya minta maaf. Bereskan masalah-masalah yang dulu pernah terjadi, tapi karena kita tahu kebenaran, kita bereskan masalah itu. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus datang, hujan, banjir, angin, menghancurkan kita. Pemusik saya undang maju ke depan. Ada 3 hal kita harus melakukan firman. Pertama, jangan fokus kepada Tuhan. Kedua, berbicara tentang tidur, artinya kita harus berjaga-jaga. Dan yang ketiga, kalau ada 2 orang bekerja di ladang, 1 dipanggil, 1 ditinggalkan. Itu artinya kita harus taat dan setia. Jadi, jadilah bijak. Ingat, Tuhan Yesus sudah mau datang, tanda-tandanya sudah dekat. Waktunya kita nggak tahu, tapi tanda-tandanya kita sudah melihat. Jadi pastikan kita jadi bijak, membangun rumah dengan pondasi batu karang yaitu Yesus, dan membangun dengan firman Tuhan yang kita lakukan terus-menerus. Sehingga apa yang terjadi, kita akan dipersiapkan menjadi 5 gadis bijak yang siap untuk menyambut mempelai Kristus. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan 1 lagu. Apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, Katakan, ku tak membawa. ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai Katakan, selamanya. inilah. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih sungguh-sungguh katakan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu
firman pada pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa sebentar lagi akan datang hujan, banjir, dan angin. Goncangan besar, masa kesusahan besar sebelum kedatangan kedua kalinya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau kita semua mempersiapkan diri kita untuk membangun rumah yang kokoh, rumah yang memiliki fondasi di atas batu karang, rumah yang adalah tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Tuhan mau persiapkan kita untuk memiliki kehidupan rohani yang terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Tidak mudah melakukannya, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus kita semua mampu melakukan. Oleh sebab itu, masing-masing memohon kepada Tuhan, minta tolong Roh Kudus untuk dimampukan, untuk menjadi bijaksana, sehingga boleh memilih fondasi yang kuat dan bahan bangunan yang kuat, yaitu firman Tuhan yang kita lakukan, sehingga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, iman yang teguh, sehingga pada saat hujan datang, banjir datang, angin datang, maka rumah yang kita bangun, kehidupan rohani yang kita bangun tidak akan rubuh, tetapi kokoh, kokoh, kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memperlihatkan tanda-tanda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan hikmat untuk mengerti kejadian-kejadian yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan, inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Aba Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau begitu sayang sama kami. Engkau tidak mau ada satupun yang tertinggal di tempat ini. Oleh karena itu, Engkau mengingatkan kami untuk tidak fokus kepada uang. Mengingatkan kami untuk tidak tidur dan selalu berjaga-jaga. Mengingatkan kami untuk tetap taat dan setia. Bapa, jadikanlah anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun secara online menyaksikan. Jadikan mereka orang-orang bijaksana di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami semua ada bersama-sama Engkau selama-lamanya di kerajaan sorga. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, ajarkan kami. Roh Kudus, kuatkan kami. Kami percaya, pada waktunya nanti, Tuhan Yesus di awan-awan, nama kami semua dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur. Izinkan firman-Mu berakar di dalam ruang tanah hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan kami percaya Tuhan, kami sangat percaya. Kami semua adalah anak-anak yang terpilih dan terkasih di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan bawalah berkat kekudusan, berkat keselamatan, berkat kelepasan, berkat kemenangan, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.